terkait pelaporan atau pengaduan kita terkait AR dan UK ya, yang di Polres Bojonegoro saat ini masih berjalan kan gitu. Dalam hal ini kami dimintai tambahan saksi, yaitu 1 orang saksi lagi. Total yang saat ini sudah 2 saksi, tambah 1 saksi berarti 3. Di luar saksi dari kepolisian sendiri, dua anggota polisi. Kalau dari pihak kami yaitu kepala desa, ya kan, dan Ibu Suci, tetangga juga dan tetangga juga yang mengetahui. Karena emang masih dalam proses semuanya, jadi doain aja. Saya nggak bisa banyak ngomong. Nanti juga kalau misalnya itu pasti guys tahu. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Kalau orang tua KD otomatis kan saksi pelapor. Pelapor sekaligus saksi karena beliau yang jadi objek dari kedatangan AR dan UK itu. Kalau saat ini kan proses sudah kita serahkan ke kepolisian, ya kita ikuti proses hukum aja. Pelaporannya kemarin ada 310, 311 dan 315. Boleh apa coba? Penghinaan, pencemaran baik itu yang dilakukan. Cara penyerangan? Penyerangan harkat martabat seseorang kan gitu. Karena dalam konteks itu ada suatu norma bahasa yang tidak tepat. Selama ini kami tidak pernah ada komunikasi dari pihak AR maupun UK. Kami tidak pernah ada komunikasi dan memang kami tidak mencoba mencari komunikasi juga. Biarkanlah proses itu. Kalau benar-benar tidak, kita ikuti mekanisme yang ada di yang ada. Ayo lanjut, kali yang ini ayo lanjut. Karena emang ngeliat orangnya mah gregetan gitu ya, dengar suaranya dia juga. Karena dia beraninya kan berkor-kor itu karena ada di luar negeri ya. Walaupun di luar negeri, di ujung dunia pun kita akan cari. Jangan main-main sama saya ya. Hukum Tunggu tetap aja, berjalan. daripada dikumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macem-macem ya sama anak ayah Soalnya saya. anak saya punya salah sama kalian semuanya, boleh kalian. Mudah-mudahan rencana kita lakukan pemeriksaan kepada kedua orang tuanya. Kita undang untuk klarifikasi kedua orang tuanya sebagai saksi. Rencananya mungkin hari Jumat ini, mudah-mudahan bisa datang. Ya, memang tugas sebagai seorang advokat kan adalah mendampingi kliennya ketika memang kliennya butuh bantuan hukum. Ya, jadi kalau memang nanti misalnya sudah tiba saatnya panggilannya itu sampai kepada klien kami, orang tuanya Ayu, ya pasti saya akan dampingi beliau dalam pemeriksaan. Jadi artinya seperti ini, itu nanti akan kita sampaikan apa yang menjadi strategi kita, apa yang menjadi argumentasi kita, itu akan kami sampaikan nanti pada waktunya kepada pihak penyidik atau nanti ke pihak yang berwenang. Semenjak kejadian kedatangan AR dan UK ke Bojonegoro itu, mereka merasa malu, tertekan, itu yang dialami kan gitu. Ya kalau ketemu orang itu agak trauma gitu, ketemu orang itu trauma untuk menghadapi orang yang tidak dikenal jauh itu, apalagi ada plat nomor mobil B gitu kan, udah ketakutan sendiri kan gitu. Dengan harapan ya mereka mendapat keadilan hukum kan gitu, sehingga permasalahan ini cepat selesai kan gitu.
Walaupun dia orang miskin, dia juga punya hak hukum yang itu kan wujud spontan. Saya kira orang tua manapun ketika anaknya terus-menerus ya setahun misalnya gitu dibully terus ya keluarganya, pasti akan ada yang namanya itu masalah psikis yang membuat mereka juga akhirnya melampiaskan kemarahan-kemarahan yang selama ini mungkin tidak terlampiaskan. Oh iya dong, justru ini yang saya lakuin buat masa depannya Bilqis ke depannya gitu. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan Tidak gampang, iya, nggak bisa dihapus. Jadi maafin, tapi tetap jalur hukum. Karena kita kan udah masuk laporan. Ayo lanjut, kali yang ini ayo lanjut. Karena emang ngeliat orangnya mah gregetan gitu ya, dengar suaranya dia juga. Karena dia beraninya kan berkor-kor itu karena ada di luar negeri ya. Walaupun di luar negeri, di ujung dunia pun kita akan cari. Jangan main-main sama saya ya. Hukum Tunggu tetap aja, berjalan. daripada Tunggu. dikumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macem-macem ya sama anak Soalnya anak saya. saya Justru ini yang saya lakuin buat masa depannya Bilqis ke depannya gitu. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan Tidak gampang, iya, nggak bisa dihapus. sah-sah saja sebagai warga negara beliau membela hak-haknya sendiri, beliau kan gitu. Tapi nanti penyidik yang akan membuktikan kan gitu dari keterangan-keterangan saksi nanti, dan kemungkinan juga akan dimintai keterangan siapa yang merekam sampai sampai video dan itu muncul ke media. Terkait dengan masalah adanya pemeriksaan di Bojonegoro itu kami tidak dapat kabar ya. Kami juga baru tahu dari teman-teman media ya. Jadi kami tidak tahu menahu kalau memang misalnya ada pemeriksaan saksi terkait dengan upaya hukum yang sedang mereka lakukan di Polres Bojonegoro. Jadi selama ada panggilan, ya ada permintaan dari pihak penyidik, kami akan menghormati itu. Ya, jadi artinya kami akan hadir, ya Bapak dan Ibunya Ayu akan hadir untuk memenuhi panggilan. Ya, kalau memang nanti misalnya dari sana pihak penyidik melakukan yang namanya mediasi, ya kita lihat mediasinya seperti apa. Karena kan kita juga harus bahas kan, seperti yang tadi saya katakan tadi itu pasti ada sebab akibat ya. Setiap hubungan hukum itu kan pasti ada sebab dan akibat ya. Kenapa orang tuanya Ayu bersikap seperti itu kan pasti ada penyebabnya. Responnya ya sampai hari ini belum ada reaksi yang khusus ya. Tapi seperti yang saya katakan ya, kita harus memaklumi ya, artinya orang tua yang anaknya dibully bukan hanya anaknya, cucunya ya, bahkan dia juga menjadi olok-olokan ya secara konsisten ya dan terus menerus, itu wajar kan kalau misalnya kemudian dia melampiaskan artinya itu apa yang ada dalam hatinya selama ini, selama bertahun-tahun yang nggak terlampiaskan secara spontan. Jadi kalau misalnya pengancaman, apa yang bisa dilakukan oleh pihak orang tuanya Ayu? Ya misalnya kata-kata misalnya saya tahan misalnya. Emangnya ayahnya Ayu itu petugas kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menahan. Kita pakai logika saja ya. Saya kira kalau misalnya ada orang yang sekarang datang ke rumah kita gitu misalnya kemudian mengatakan jangan main-main, nanti saya tahan kamu. Sementara dia sendiri bukan petugas, dia sendiri bukan aparat. Apakah kita perlu merespon, apakah kita perlu khawatir untuk omongan yang seperti itu? Kalau kita menyatakan itu suatu ancaman yang membuat kita stres dan trauma, kalau menurut pandangan saya ya secara subjektivitas itu kan terlalu berlebihan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.